warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi, NIM 114191112 dari Praktikum Sistem Informasi Lingkungan Blok 1. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang Praktikum SIL acara ke-7 menggunakan QGIS, di mana pada QGIS ini kita bakal melakukan registrasi, digitasi, labeling, sama simbologi. Kemudian langkah pertama kita ke plugin. Kemudian di sini kita bakal memilih menginstal apa aja yang bakal kita gunakan seperti yang udah di layar ini. Kita close saja. Kemudian langkah kedua kita ke raster. Kemudian di reference kita open raster. Kemudian kita masukkan file yang peta batas admin. Nah, di sini pertama kita add point. Kemudian kita ke transmission, kita setting di sini linear. Kemudian itu udah benar. Kemudian zonanya kita ganti ke ini kita atur udah sesuai 48S. Jangan lupa checklist di bagian save GPS point, kemudian load and QGIS rundown, kemudian kita klik OK. Setelah itu start, kita klik. Nah, setelah berhasil langsung kita close aja. Nah, setelah itu kita ke layers. Kita kredit layers, pilih new save file SHP. Di sini kita kasih nama batas admin. Kita save, kemudian sistem udah benar, kemudian di sini kita ganti poligon. Kemudian zonanya 49S, namanya kabupaten. Kemudian kita add to fields, kita klik OK. Kemudian toggle editing. Kemudian kita bikin poligon, di mana kita membuat sesuai dengan batas administrasinya. Kemudian kita kasih nama ID-nya menjadi 1, kabupatennya juga 1, kita klik OK. Kemudian jika ingin merapikan, kita klik ke vertex tool, kita klik Alt. Kemudian bisa kita rapikan sesuai yang mana yang kurang. Nah, setelah kita rapikan semuanya, kita langsung ke edit. Simbologi dulu. Kemudian kita klik kanan di batas admin, properties. Kemudian di sini kita ke simbologi. Kemudian kita atur menjadi no brush. Kemudian kita lainnya kita sesuaikan dengan keinginan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini kita akan membagi poligonnya ke edit. Kemudian ke split features. Kemudian kita bagi dengan cara klik kanan. Ya. Nah, setelah ini kita ke open attribute table, di mana di sini kita kasih yang pertama Kulon Progo, kemudian Sleman, kemudian Gunung Kidul. Setelah itu kita close aja, kemudian kita ke properties, kemudian ke label, simbologi, kita ke kategoris, kemudian ke kabupaten, kemudian kita klasifi, kemudian kita atur warnanya sesuai dengan keinginan. Kemudian ke label, sini single label, kemudian kita ke kabupaten, kemudian teks, timesnya Roman,
ukurannya 12, kemudian buffer, kita checklist, kemudian kita klik apply, oke. Nah, setelah itu kita ke layar, add credit layers, new start file. Di sini kita kasih nama jalan, kita save. Di sini tipenya line 9S, kemudian kita kasih nama jalan. Kita klik OK. Kemudian kita toggle editing. Kemudian kita mulai membuat garis. Setelah kita membuat jalan, kita ke properties, kemudian kita ke simbologi. Nah, di sini kita kategoris, kemudian jalan, kemudian kita klasifikasi, kita sini sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Sini kita ubah jadi jalannya warna merah. Klik. Oke, kemudian jalan kita atur sesuai dengan RBI. Kemudian sini kita ganti jadi putus-putus. Kemudian kita atur warnanya menjadi merah. Klik OK. Setelah itu kita ke label, single label, terus jalan, kemudian kita teks, kita atur times-nya Roman, kemudian kita atur 12, kita buffer, kita checklist, kemudian placement, kita pilih underline, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita membuat sungai, sama seperti sebelumnya, kemudian kita kasih nama sungai. Sini kita menggunakan line juga, atur jadi 49S, kemudian namanya sungai, kita add to fields, kita oke, kemudian kita bikin garisnya. Kemudian kita ke simbologi lagi seperti sebelumnya, kita sesuaikan sungainya sesuai dengan RBI. Sungai musiman kita kasih putus-putus, warna biru, kemudian kita klik OK, kemudian sungai permanen kita kasih garis biasa saja, kemudian warnanya kita atur biru, kita klik OK, kemudian kita ke label, single label, kemudian ganti ke sungai, kemudian teks, times-nya Roman, ukurannya 12, kemudian ke buffer, kita checklist, kemudian ke placement, underline, kemudian kita apply, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kemudian kita membuat data dengan open data, kemudian ke kontur, kita mencari kontur SHP-nya. Setelah muncul, kita silang, kemudian kita ke vektor, ke geopresenter, kita klik untuk DIY, kemudian kita kasih nama untuk batas admin, kemudian kita run. Nah, setelah itu kita uncheck yang untuk sebelumnya. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita melakukan open attribute table. Nah, di sini kita akan melakukan, kemudian kita mulai edit, kemudian new field, kita bikin IKA, kemudian kita kasih nama IKA, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita select by attribute, masukkan rumus elevation, operator, persen, kemudian 25. Kita select text. Kemudian bagian name kita ganti jadi EK, kemudian kita ganti sini jadi 0, kemudian kita update. Nah, setelah itu
Kemudian kita inverted, kemudian kita ganti jadi 1, kemudian kita update. Nah, setelah itu kita close. Kemudian di bagian kontur kita klik kanan properties, kemudian kita ke simbologi. Di sini kita bakal kategoris, kemudian ke IK, kemudian kita klasify, kemudian kita sesuaikan dengan warna kontur yaitu orange, dan kita ukurannya kita sesuaikan dengan ketentuan, udah, kemudian kita klik OK, kemudian kita sesuaikan juga warna orange, kemudian tebalannya kita juga sesuaikan, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita ke label, font and base label, sini kita klik plus, kemudian kita masukkan rumus, IK sama dengan 1. Kita klik OK. Setelah itu kita di label with elevation, kemudian kita teks diatur Times New Roman, kemudian ukurannya kita sesuaikan menjadi 12, kita buffer, checklist, kemudian placement, underline, kita klik OK, kemudian kita apply, setelah itu kita klik OK, kita ke properties lagi, kemudian kita ke IK, kita masukkan, kita ganti jadi name, kita OK, kemudian kita apply, situ kita OK. Nah, maka setelah itu selesailah peta acara 7. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.